Perkenalkan, nama saya Novia Kristina Stumorang, NIM 1840493, Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6, mata kuliah Etika Profesi STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan membawakan tugas pelanggaran etika audit, contoh kasus pelanggaran etika oleh auditor BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam kasus auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Tommy Triyono mengaku menerima duit dari anggaran kegiatan Joint Audit, Pengawasan dan Pemeriksaan di Kemdikbud. Tommy mengaku sudah mengembalikan duit ke KPK. Tommy saat bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemdikbud, Muhammad Sofyan mengaku bersalah dengan menerima duit dalam kegiatan Warsrik Sertifikat Guru atau Sergu di Inspektorat 4 Kemdikbud. Duit yang dikembalikan 48 juta. Menurutnya ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam joint audit. Mereka bertugas untuk 6 program, diantaranya menyusun SOP Wasrik dan penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikat guru. Adanya aliran duit ke auditor BPKP juga terungkap dalam persidangan dengan saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat 1 Kemdikbud, Tini Suhartini. Pada 11 Juli 2013, Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5% atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program kegiatan Joint Audit Inspektorat 1, 2, 3, 4 dan investigasi Irjen Dinas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya, total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 36,484 miliar. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini yaitu 1. Tommy Triyono dan 10 auditor lainnya selaku audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. 2. Muhammad Sofyan selaku Irjen Kemdikbud. 3. Tini Suhartini selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat 1 Kemdikbud. Pelanggaran yang dilakukan dalam kasus auditor BPKP ini yaitu prinsip etika profesi. Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan bertanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip ini memadu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Kasus suap yang menimpa beberapa auditor BPKP menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika profesi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh auditor bersangkutan berdasarkan prinsip etika Ikatan Akuntan Indonesia sebagai berikut. 1. Tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilaksanakannya. Dalam kasus suap auditor BPKP, jelas beberapa auditor tidak mempertimbangkan aspek moral dan profesional dengan menerima sesuatu yang bukan haknya serta lebih mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. 2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Dalam kasus ini, auditor BPKP seharusnya berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Selain itu, alam kasus ini yang dirugikan adalah masyarakat karena uang negara adalah uang rakyat, dan auditor BPKP adalah pegawai negeri yang secara tidak langsung mengembangkan amanah dan rakyat.
Dengan kata lain, auditor BPKP dalam kasus ini juga telah mengabaikan prinsip kepentingan publik. 3. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap auditor BPKP harus memenuhi tanggung jawabnya profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Tidak menerima suap adalah cerminan auditor yang berintegritas. 4. Objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Setiap objektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka. Seharusnya auditor menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional. Tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan, apalagi ikut merancang agar kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap auditor BPKP harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik legislatif dan teknik yang paling mutakhir. 6. Perilaku profesional. Setiap auditor BPKP harus berperilaku konsisten sesuai aturan yang telah ditetapkan dan menjauhi tindakan seperti menerima suap yang dapat mendiskreditkan profesi. 7. Standar teknis. Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Selain pelanggaran atas kode etik profesi yang dijelaskan di atas, auditor tersebut juga melakukan penyimpangan secara hukum dengan telah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Dari uraian penjelasan kode etik di atas, kasus tersebut tergolong dalam pelanggaran kode etik, prinsip tanggung jawab profesi, integritas, objektivitas, perilaku profesional. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak bekerja secara prinsip kode etik seorang auditor, sehingga terjadinya penyimpangan yang melanggar hukum. Menegakkan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi adalah suatu tindakan profesi agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten. Itulah sebabnya Peraturan Menteri Negara Penyalahgunaan Aparatur Negara Nomor PER 04 MPAN 03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menetapkan kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP, aparat pengawasan intern pemerintah. Ini antara lain, tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi, meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor kepada pemimpin organisasi. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi yang terdiri dari pemimpin APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh APIP. Auditor APIP yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh pemimpin APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang
direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi, yakni 1. Teguran tertulis. 2. Usulan pemberhentian dari tim audit. 3. Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu. 4. Penggenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik oleh pimpinan. APIP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi atau cara mengatasi kasus auditor BPKP yaitu 1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. 2. Mengusahakan perbaikan penghasilan atau gaji bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya. 3. Menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. 4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atas lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan. 5. Penumbuhan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi, dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. 6. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan sense of belongingness di kalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik. 7. Perlu menayangkan wajah para auditor maupun para koruptor yang bermasalah di televisi dan media elektronik serta cetak lainnya agar bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk profesional lainnya. 8. Registrasi atau pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat, terkhususnya para auditor di pemerintahan. Sekian penjelasan saya, terima kasih.